berbeda. Lakukan yang terbaik dengan percaya diri. Jangan berhenti untuk bermimpi dan tunjukkan pada dunia apa yang kamu punya. Makasih. Santai aja. Audisi pentas seni akhir tahun. Kamu mengikuti kontes ini? Iya. Kayaknya audisi pentas seni ini cukup keren dan spektakuler. Iya betul. Pasti Maria. Kalau gak salah kita sekelas ya kan? Kamu murid baru di kelas 12 IPA 6 ya? Iya betul. Kamu duduk di belakangku kan? By the way, aku juga mengikuti audisi pentas seni ini, mewakili kelas kita juga. Oh gitu ya. Kamu menampilkan apa? Secret dong. Lihat aja nanti, oke? Oke deh. Oh ya, nama kamu siapa? Nati Fauzia. Saya. Iya Sahia. Jangan gemeter dong. Kamu harus bisa menampilkan yang terbaik. Kalau ini bakat kamu, kamu pasti bisa. Amin. Makasih banyak ya saya. Nanti aku pamit dulu. Kalau nanti kamu butuh bantuan apapun, katakan saja. Jangan sungkan. Iya saya. Ya. Makasih banyak. Ya. Gimana sekolah kamu, Dan? Baik-baik aja tuh, Pak. Jangan baik-baik gimana kamu? Santai-santai aja. Nilai kamu tuh harus di atas KKM. Udah sama kemarin, semester kemarin, nilai semua di bawah KKM. Malu-maluin aja kamu. Belajar bukan kemampuan saya, Pak. Orang tahu. Kurang mutu jangan gitu. Udah tuh Pak, Mama yakin kok anak kita pasti punya nilai yang bagus, ya kan Dan? Ya, Mah. Udah sana berangkat sekolah, nanti kamu kesiangan. Iya. Bang, Kamu aja yang terlalu keras Pak, dia itu masih anak kecil, ngerti gak sih? anak sama ibu sama aja. Abra. Dek, Kau namanya Dan? Enggak kamu kayak yang lagi galau gitu yang Biasa, anak broken-brokenan. olahraga nih. Oh dan non cerita tuh jangan sungkan kali aja kita bisa bantu. Biasa si Raja dan si Ratu. Pengen nilai kurang gede. Tapi sedangkan kemampuan orang segini. Basilah. baik Dan. Selama dunia masih berputar dan mana masih bisa bernapas, bersyukur atuh euy. Segi maneh mah kalah kitu ngawur pisan. Sud. Mana ini ya ikutan pensi. Orang ditatangin wae sama anak OSIS capek. Ah, ini embung euy reang. Asli, mana maksud? Kamu teh punya bakat ngegitar alus. Sugan we jadi artis Indonesia sekarang Nah, aing. benarnya. Sugan orang jadi manajer nah. Yes, gue menang. Karena gue menang hari ini, lo, gue traktir. Oke, Ayo ya anak sultan. Be, iya nasi mie goreng hiji, nasi goreng hiji, terus bakso hiji, jeung naon paling naon? nasi goreng. Kasih timal be. Jeung es teh manis. Hiji teh urang be ketiwau level 5 jeung tarau hiji. Siap, tarik sih. Semongko. Naon sih Ras? Lagi ngakak tau ini teh. Tuh lihat, bukannya ngurusin kesejahteraan rakyat, gue gak habis pikir kenapa DPR malah membahas ayam dua apa telur dulu yang ada. Ras, kalau menurut lo ayam dua apa ayam dua sih? Mas, lihat deh, kerudung gue udah rapi belum?
Kalau aku juga saingan sama si Nuti. Dia juga penari handal. Tapi santai aja kali. Kenapa Kenapa? Tahu kan kita tuh di kelas A, kelas unggulan. Masa iya kelas berandalan? Lagi pula mereka tuh belum tentu lulus ujian. Paham? Iya, Bu Nuti. Tapi masalahnya di kelas 12 IPA 6 ada si Sahil. Dia kan bintang sekolahnya SMA Andre. Gue sedikit dulu. Syaratnya tuh kalau nggak salah siswa harus bernyanyi lagi deh. Nanti ya siswa bernyanyi lagi deh mah bakalan jadi superstar di sekolahnya, terus bisa masuk ke universitas karena dia teh siswa terbaik di sekolahnya. Emang menyaksikannya sekolahnya nggak tahu sih, mungkin karena dia punya syarat uniknya selain sikap yang talent hidup nih, tapi tetap buat yang paling penting mah dia harus baik dan sopan dong. Oh, itu lebih baik kan sisanya. Ih, Nut, kunaon sih kamu dari tadi diem wae gak banyak ngomong? Iya, Nut cuma wae. Nanti gak apa-apa kok. Kenapa? Ada masalah? Coba ceritain baik-baik sama kita, Nut. Siapa tahu kita bisa bantu. Kita ini udah sahabatan sejak lama loh. Harusnya kamu belajar percaya sama teman sendiri supaya perasaan kamu seenggaknya sedikit melegakan. Ngerti kan? Sebenarnya Tika pede buat pensi nanti. Kenapa, Nut? Aulia yakin kok kamu pasti bisa. Karena kamu punya kualitas yang sangat bilang tadi. Ya masa seorang Nuni yang handal gak pede, kan gak lucu. Nanti gak bisa ngerjain soal ujian dengan nilai yang gak boleh kurang dari 95. Kalau kurang 1 aja, itu tuh udah gagal. Kalian tahu kan, Nuti lemah di ujian. Dapat KKM aja udah alhamdulillah. Apalagi ini, syarat pensinya harus mendapatkan nilai yang mustahil buat Nuti. Oh, tunggu. Nuti, tunggu. Nah, ada budak eta. Tunggu, nanti konyol pisan. Silakan masuk. Mengapa bertiga? Mana Hadiansah? Lagi ikut turnamen, Bu. Mobile Legends itu. Anak tidak bertanggung jawab. Saya yakin kalian semua pasti sudah tahu bahwa perbuatan kalian kemarin sebagai anak pelajar malah menongkrong di warung di saat jam pelajaran sekolah itu adalah perbuatan yang salah. Bagaimana? Benar salah? Jawab saya. Iya, Bu. Salah. Saya benar-benar tidak ingin mendengar lagi masalah di tahun terakhir kalian. Dan jika terdengar lagi kalian menjadi siswa berandalan, saya pastikan kalian dikeluarkan dari sekolah. Saya tidak memandang martabat, kasta, atau sebanyak apapun harta kalian. Karena jika siswa telah melanggar sosialisasi aturan sekolah, dia tidak jauh dari siswa berandalan di mata saya. Dan sebagai konsekuensinya, saya tugaskan kalian untuk membersihkan ruangan kelas selama 1 bulan. Bagaimana? Dapat terlaksana? Iya, Bu. Terima kasih. Silakan keluar.
Ramdan, Ya Bu. tolong panggilkan saya dan kakak. Siap Bu. Ya. Udah, mana ya Duan? Kata Bu Ica, suruh ke ruangan kepala sekolah. Tentang naon? Nggak apa, kepo mana? Yaudah terus, oke. Yuk ke ruangan kepala sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Selamat siang Bu. Siang, Sahil, kakak, saya memiliki tugas untuk kalian. Tugas apa Bu? Tolong kalian awasi teman sekelas kalian. Bila perlu, harus ada perubahan yang signifikan. Karena itu sangat mempengaruhi nilai mereka. Dan termasuk nilai kalian berdua. Karena nilai rata-rata kelas 12 MIPA 6 selalu menjadi nilai terburuk dari kelas lainnya. Dan jika kalian berdua berhasil, saya akan beri kalian kesempatan untuk merebutkan beasiswa di Jerman. Bagaimana? Baik Bu, terima kasih banyak. Ya, Kalau begitu, kami pamit. silakan. Kak, lo kepengen banget ya kuliah di Jerman? Jelas lah, bisa pintar, lulus jadi pengusaha jutawan, biaya pendidikan gratis pula. Kalau gitu, beasiswa itu harus dari milik lo Kak. Iya, dengan mimpi. Lah, kok gitu sih? Kan kelas kita juga punya yang kita. Iya, tapi itu kan cukup. Karena kelas kita punya nilai yang jauh tertinggal daripada kelas lain. Kalian jelek. Kak, tunggu Kak. Bukan mana? Pihak bensin si Brang-brang. Tulungan atuh. Bebek boy. Wah, itu bebek wae. Apa ada di situnya? Heeh atuh. Pokoknya, siap. Bismillah, sekarang aja ayam pemula. Apa sendirian sih? Tunggu. Kemana teman-teman kamu? Mereka latihan buat SBMPTN nanti. Ayo tuh pulang sama Ramdan aja. Enggak Dan, makasih. Ayo dianterin depan sampai depan rumah. Enggak Dan, sok aja Ayo tuh duluan. sekali aja. Gak mau atau aku Sekali atuh, teriakin sekali. copet nih. Iya udah tuh, iya. Satu, Iya. dua. Dari tadi kek. Pulang duluan ya. Ya udah sok. Hey, Nutik. Belum pulang. ini mau pulang sih, tapi lihat kamu di sini. Lagi belajar fisika ya? Enggak kok, cuma lihat rumus-rumus yang lupa. Penari handal itu kamu ya? Gimana audisinya? Gitu deh. Syarat unik untuk audisi pensi tahun ini harus lulus nilai ujian tertinggi ya? Iya betul. Udah ada persiapan buat ujian nanti? Mau sih Hil, tapi Nuti tuh bingung harus mulai dari materi apa dulu. Rasanya insecure banget sama aku kayak gini. Asal gue gak belajar benar-benar. Saingan Nuti juga pada keren-keren, pada hebat-hebat. Atuh Sahil, gimana ini? Mau kejarit? Serius? Nanti Nuti ngerepotin Sahil dong. Gak apa-apa, santai aja. Asik. Nut, kayaknya materinya terlalu banyak ya. Ujian tinggal 3 hari lagi. Gak bakal kekejar nih. Serius Hil? Ada cara lain kah? Ada, tapi cukup ekstrim. Apa? Mencontek. Kamu masih waras kah? Serius, caranya mencontek. Tapi peraturan di sekolah kita ketat, hukumannya berat, kayak skors, ulangan susulan, atau bahkan digagalkan ujian, Hil. Iya, tahu. Tapi ini cara tercepatnya. Kalian punya merencanakan mencontek kah? Ramdan, Ya, ini aku. Kenapanya? kamu gak sopan banget sih nguping Terserah pembicaraan orang. dong. Aku juga punya kuping. Gak lucu Hak tau, dong. gak sopan. Yo, BTW cara yang tadi serius. Ternyata otak sepintar lo punya cara selucu ini.
Ramdan, Terus lo gak takut gak bocorin ah? Silakan kalau berani. Bukannya lo juga butuh nilai tinggi. Gede Iya. juga nyali lo. Oke. Apa syaratnya? Klien sekelas kita tutup mulut. Oh gila. Sarap anjir. tapi Sahil, itu terlalu beresiko. Kamu gak boleh lakuin ini. Sahil, dengerin aku. Punya kuping gak sih? Sahil, kamu jangan gegabah, bahaya tahu. Iya tahu. Kamu jangan khawatir. Oke. Ternyata kamu well banget sih. Udah. Ini pulang bareng. Oke guys, mohon perhatiannya sebentar. Sebentar. Sud, sini deh bentar. Gue mau bahas sesuatu nih. Oke, kalem Hil. Yuk. Duduk lah. Duduk nih. Ya. Motivation. Nah, gue mau lo jadi partner gue buat audisi nanti. Hoream Hil, Bu. Mana yang masuk, Sud? Cuma nanti geus bejaan mana teh. Sok miluan lebar bakat maneh. Bakat maneh teh alus gitar. Sugan we jadi artis di tanah air. Nah, benar Sud. Sok atuh kamu teh ikutan, mumpung si Sahil mau ikutan. Sambung ngerakeun. Oke. Kalau nilai ujian lo gede berkat mencontek dari gua, seharusnya lo mau dong bantuin gua buat audisi pensi nanti. Hitung-hitung buat balas budi kan? Gimana? Oke lah, siap. Ah, mantap. Mana emang giliran orang ngajak, embung ayo lo lain ngajak daek. Dasar teman gak ada akhlak. Oke, fokus lagi. Gue mau bahas strategi kita sekarang. Bentar deh mananya. Apa sih yang bikin kamu mau ngambil pesan ini? Ini mencontek. Iyalah, mau kasih contekan. Lo seberani ini ngumpulin kita buat jadi klien contekan. Lo gak takut? Atau emang lo mau cari mati? Biar gak punya masa depan setelah dikeluarin dari sekolah? Kalau gue sih ogah. Seenggaknya nilai butuh pun gue masih tetap bisa sekolah. Sanajan kudu ngendoko gini kelas. Udah. Sok jelasin yuk maksud maneh teh kumaha. Oke, pertama alasan gue cuma satu. Awalnya cuma buat nuti doang. Udah kan lebih malu tahu. Oke, cukup. Yang kedua adalah buat kalian semua. Cie buat kalian. Apaan? Cinut. Oke, sebenarnya gue disuruh kepala sekolah buat ngawasin lo, dan lo. Tapi kelas kita itu punya nilai di bawah rata-rata dari kelas lain. Di sisi lain, ada 1-2 orang yang butuh banget nilai gede buat menggapai cita-citanya. Gue juga kepengen kelas kita itu punya rasa hormat dari warga sekolah. Nah, gue butuh banget bantuan kalian supaya cara ini berhasil. Kalian jaga rahasia, jangan sampai bocor. Karena kalian juga bisa untung kan? Gue juga aman. Paham kan maksud gue? Paham Hil. Tapi gimana caranya supaya kita sekelas bisa nyontek sama kamu? Tahu kan pengawas ujian di SMA kita ini tuh pada galak dan juga tegas. Kakak kelas kita dulu udah jadi contoh. Mereka yang mencontek itu konsekuensinya berat. Sampai atuh euy, karek ngisi nomor jol guru datang. Atuh, masa depan teh suram. Kan teu lucu ai suram mah. Gue punya rencana cukup simpel. Gimana? Tapi udah dipikirin belum? Kalau bisa sih resikonya harus kecil. Minimal peluang menconteknya lebih jelas. Jujur ya Hil, gue juga khawatir bukannya lulus bareng, malah gagal sekolah bareng karena mencontek ini. Oke, gue ngerti. Tapi tenang aja, cara gue simpel. Nih, cukup pakai jam tangan. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Gue perlu kursi nomor absen pertama. Oke lah, Hil.
Santai, tukeran aja murah. Nah, cocok. Di mana sebagai andalan kurang berempat mau nanya gitu ya teh bermaksud naon dari tadi mana mah main laptop we jeung laptop. Pas minta apa si Hardi. Mana ada gamers mikirin ujian. Bener kan, Sud? Mantu di dengerin tuh. Gue lagi ngasah skill gue, tenang aja kok. Gue ngerti. Kan gue juga pengen masuk jurusan IT. Amin. Nah, makanya kalau gitu lo berhenti dulu main gamenya. Gitu, Oke. Oke, jadi gimana rencananya, Jil? Gue penasaran nih, jadi gak sabar ujian jadi. Asyik. Kamu, hei, iya kamu, buka jaketnya. Gak sopan banget. Silakan, kalian hanya boleh mempersiapkan pensil, penghapus, dan ballpoint di atas meja. Mulai. Pukul 7, kalian mulai mengisi identitas. Terus, tunggu sampai gue selesai mengerjakan soal PG dan esai selama 15 menit. Pukul 7 lebih 15 menit, kalian mulai perhatikan gue. Soal ujian berjumlah 30. Waktunya 1 menit untuk satu soal. Jarum jam pukul 1 adalah A. Pukul 2 adalah B. Pukul 3 adalah C. Dan pukul 4 adalah D. Setiap gerakan tubuh yang gue buat adalah clue untuk mengisi di setiap menitnya. Saya! Apain kamu? Maaf Bu, gatal. Coba lihat. Absen pertama siapa? Ya Bu. Isi absennya. Pukul 7 lebih 45 menit, kita sudah selesai menyelesaikan PG bersama-sama dan waktunya bagi pengawas untuk memberikan absen secara bergilir. Gue isi jawaban esai di selembar kertas yang seukuran dengan absen. Saat pengawas kasih kertas absen di meja siswa nomor urut 1, saat itu pula jawaban akan bergilir ke semua siswa. Itu alasannya gue perlu kursi nomor urut absen ke-1 di kelas nanti.
Ya kah? Selamat ya. Pokoknya semangat buat audisinya nanti. Tenang aja, aku pasti nonton paling depan. Ini juga berkat kamu. Makasih banyak Sahil. Nanti juga bakal nonton saya ke depan. Iya, lain kali kamu harus punya nilai tinggi itu hasil sendiri. Siap Kapten. Prajuritmu ini punya syarat tapi. Belajar bareng ya. Halo men, thank you ya. Berkat lo, gue dapat kunci mobil dari si Raja dan Ratu. Santai aja kali. Ramdan kesini cuma buat pamer itu doang. Terus gue harus bilang wow gitu? Harus gak ya? Bodo amat. Ngapain jalan kaki? Mending naik mobil aja. Ya, makasih. Bro, gue dengar lo ngejar dia 3 tahun tapi gak dapat ya. Dah lah bro, nanti urusan gue sekarang. Apaan sih? Orang belum menyerah bro, santai aja kali. Terserah lo dan biar gue kasih tahu ya. Gak semua cewek itu matre. Mereka itu lebih nyaman kalau kita ngerti kebutuhan mereka. Contohnya, nih, otak gue yang cerdas. Lo gak salah denger kan, Mas? Enggak lah, ini tuh 100% akurat. Anjir, mau mungkin sih nilai rata-rata orang bisa elit ke para berandalan curut sekolah seperti itu. Lo kalau lulus audisi di Superstar dong. Kalem dong, santai kayak di pantai. Gue benci, gue gak terima. Lia, gue harus gimana? Gue gak mau kuliah kalau nggak di Jerman. Ih, apaan sih? Udah dong. Untung lo masih punya keluarga yang bisa biayain sekolah kan? Tapi kan gue gak terima. Beasiswa itu jatuh ke 12 MIPA 6. Ngerti gak sih lo? Kenapa coba kita, para siswa terbaik bahkan gak dapetin itu? Beasiswa ke UI juga gagal lo dapetin ya kan? Kan Ulti yang dapet. Orang mah curiga, soalnya ada pisan. Kelas yang 3 tahun berturut-turut kelas berandalan bisa jadi kelas terbaik. Secara kan kita kelas yang terbaik. Maksud lo curang gitu? Kayaknya ini harus diselidikin deh. Gue bantu selidikin. Gue bantuin juga. Oke, judges guys. Bentar. Gue mau ngelatih jawaban dulu. Mama, beasiswa tuh harus jadi milik aku. Sayang, peraturan tetaplah peraturan. Kamu harus belajar dewasa dan kamu harus belajar bijaksana. Meskipun beasiswa itu tidak dapat kamu miliki, bukan berarti kamu tidak layak untuk bersekolah di luar negeri. Hanya saja caranya yang berbeda. Tidak perlu terpaku pada beasiswa ini. Mungkin saja kakak lebih layak untuk mendapatkannya. Karena dilihat dari segi ekonomi, kakak memang layak untuk mendapatkannya. Bagaimana sayang? Paham? Lantas, ada apa kalian menghadap saya? Saya mau menunjukkan sesuatu. Ini adalah data nilai kelas 12. Lalu apa? Setelah saya menganalisisnya, saya melihat ada beberapa kejanggalan dari kelas 12 MIPA 6. Dilihat dari data nilai mereka terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah nilai siswa yang 97, kemudian 87, lalu 89. Dan semua itu sama rata. Sedangkan dibandingkan dengan kelas lain, siswa-siswa mereka mendapatkan nilai yang random mulai dari 80 sampai 90. Tidakkah Ibu khawatir ini adalah konspirasi kelas MIPA 6? Ya, kamu benar. Ini patut dicurigai. Data ini menunjukkan kelas berandalan itu sudah puluhan. Saya tugaskan untuk kalian untuk menguak kasus ini. Dan harus ada bukti yang lebih akurat. Karena saya harus menyelesaikan hal yang lainnya. Saya yakin, siswa berprestasi seperti kalian, siswa jujur seperti kalian, pasti berhasil. Baik Bu, kami paham. Kami tidak akan mengecewakan Ibu. Baik Bu, kami izin pamit keluar. Silahkan. Belajar yang baik ya nak.
Siswa kelas 12 MIPA 6 SMA Pelita melakukan kecurangan dengan bekerja sama mencontek ujian. Salah satunya adalah Lamdan, seorang anak pengusaha konglomerat terkenal. Ah, masa sih? Gue kan alumni di sana. Mana mungkin dia contek-menyontek dapat lolos dari pengawas ujian sekolah. Guru-guru di sana berkualitas loh dari latar belakang pendidikannya. Ah, bisa weh sih akurat. Soalnya air yang terus-menerus menetes ke batu juga bisa tembus. Apalagi ini siswa zaman sekarang nyanyinya pada gede tahu. Oke fix, gini aja deh. Orang yang kirim surel di email gue udah pasti punya motif serius. Soalnya mereka juga melampirkan buktinya kayak data analisa siswanya. Udah pasti akurat banget deh. Soalnya ada label alma mater, ada materai. Itu udah pasti analisis resmi kan? Iya sih, benar juga. Tapi ada masalah. Soalnya seorang anak konglomerat juga terlibat loh. Gimana kalau mereka mengajukan tuntutan ke pengadilan tentang ITE atau memutarbalikkan fakta bahwa laporan ini dipalsukan? Kita tahu kan kalau orang berduit pasti bisa bertindak. Kalaupun ada tuntutan, kita sebagai wartawan udah menganalisa ini terlebih dahulu dong. Kalau perlu, kita ajak wartawan dari channel lain. Udahlah, ayo kita garap berita ini menjadi laporan yang terpanas tahun ini. Gue yakin berita ini bisa menjadi kontroversi yang harus diberantas oleh dunia pendidikan. Oke kalau gitu, cus guys, kerja semangat! Apakah benar siswa-siswi 12 MIPA 6 melakukan kecurangan ujian sekolah? Bagaimana mereka melakukan hal tersebut sedangkan sistem di sini sangat ketat? Kenapa mereka bisa sampai lolos? Bu, tolong jelaskan kepada publik. Saya dengar ada siswa yang memenangkan medali emas kejuaraan tes IQ internasional, tetapi identitasnya sebagai secret student selama 12 tahun dan bersekolah di sini, tepatnya di 12 MIPA 6. Tidak, saya tidak tahu karena sekolah ini tidak memiliki siswa yang mengikuti kejuaraan. Namanya juga secret student. Oh gimana sih? Mana ada guru yang tahu di sini? Iya ya, kenapa gue nanya itu? Tapi gue ada fotonya kok, bentar. Oh Mike, lo jangan diem aja dong. Ayo ngomong, lo bisa bujuk orang ya kan? Oke, bentar. Gue gak cuma kita kan gue di sini. Tapi gue harus mencetak gue sendiri. Lo harus profesional dong. Ayo cepet bujuk gurunya. Bu, tolong, mohon maaf sebesar-besarnya. Kami kan di sini sedang menjalankan tugas. Dan kami di sini membutuhkan narasumber dari kelas 12 MIPA 6. Jika ibu tidak mau berbicara, ini menyangkut privasi masyarakat Indonesia. Jadi harus ada pembicaraan yang jelas detailnya agar kasus ini diklarifikasi. Mohon maaf, saya tidak bisa lakukan itu karena saya bermimpi jangan mudah saya. Di, Suti, lo amankan bucinnya. Di, lo ikut gue. Oke, Suti mantap. Gaskan. Ayo, gaskan. Berhenti kalian. Hoi. Berhenti memotret atau saya akan laporkan kalian kepada pihak yang berwajib karena telah melanggar hak privasi seseorang. Nah, gitu dong kalian tuh. No, ketemu juga. Baiklah, bisa dijelaskan kepada kami bahwa Lamdan, seorang pengusaha terkenal yang melakukan kecurangan menyontek itu. Kata gue jangan banyak tanya, kalian tuh kuping kalian ditaruh di mana sih? Hei, jangan sopan santun kamu ya, bocah! Udah Mel, Mike, kalau kita gini terus gak akan bener-bener diwawancara. Nah, gitu dong, Bang. Jadi, Mau Ciki, saya akan laporkan laporan secara detail dan bukti kuatnya nanti. Jadi mohon kepada kalian semua pergi dari sini karena saya akan berdiskusi dengan teman-teman saya. Baik, saya pegang kata-kata kamu. Jika kamu tidak memberi informasi yang akurat dan tidak terpercaya kepada kami, maka kalian akan menanggung akibatnya karena tidak mau diklarifikasi. Setuju. mana aku masih dia mereka bocor kerja pasar orang? Mana masih waras kan, Di? Mana itu yuk, paling pintar di orang berempat. Tong gitu atuh. Tenang aja kok, gue bisa ngatasi masalah ini. Orang? Bener yuk. Bener. Wah, tunggu saya yuk. Bentar. Malam aja kok, gue bisa ngatasi masalah ini. Gue pulang dulu ke kelas. Bye. Bye. Mana biji dek? Di kelas, Bu. Tolong panggilkan Ya, Bu. Siap laksanakan. Oh iya sekalian, orang tua kamu juga ada di kantor kepala sekolah. Tolong kamu ke kantor kepala sekolah. Tapi nanti setelah rapat sekolah, oke? Selamat siang Pak, Bu. Saya harap kalian sudah mengetahui perbuatan putra-putra kalian. Karena yang mereka lakukan adalah sebuah kasus pencontekan pertama di sekolah ini.
bahkan sampai tersebar ke media sosial karena terkenal oleh wartawan. Ya, saya sudah tahu. Saya sudah mendengarnya dari media sosial. Dan saya berjanji, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kesalahan anak saya. Baik, Pak. Dengar. Saya tahu Ramdan anaknya sering bermasalah. Tapi saya tidak menyangka jika dia bisa memimpin teman sekelasnya untuk mencontek ujian sekolah. Dan sedangkan untuk Sahil, jika bukan dia yang menyebarkan jawaban itu, lalu siapa lagi? Karena saya tahu Sahil siswanya sangat jenius dilihat dari catatan rapotnya. Pak, Bu, kelas 12 MIPA 6 selalu memiliki nilai rata-rata terburuk dari kelas lainnya. Maka dari itu sangat disayangi. Lalu, apa keputusan Ibu untuk masalah ini? Mohon maaf Bu, mohon maaf sebesar-besarnya. Kami Permisi, merasa Bu. sangat bersalah. Baik, saya akan berusaha sekuat mungkin untuk menjaga sekolah ini dari wartawan yang buruk. Setelah saya berdiskusi dengan wali kelas. Baik, jika begitu, terima kasih banyak. Kami pamit dulu. Silakan. Ayo Pak, pulang. Di sini suasana kondisi. Ya Bu, Pak. Kalau begitu saya juga pamit Bu. Silakan, Pak. Bu Jahra, Bu Cine, mari duduk. Baik, Bu. Lalu, bagaimana Bu Cinde? Apa hasil yang telah didiskusikan bersama anak-anak tadi di kelas? Mohon maafkan anak kelas saya, Bu. Mereka memang benar melakukan hal tersebut. Tapi saya punya penjelasannya. Mereka melakukan hal tersebut karena alasan yang kuat. Sudah jelas, mereka mencontek. Silakan, jelaskan Bu. Baik, Bu. Pertama, mereka melakukan ini semua karena nilai rata-rata dari kelas akan mempengaruhi nilai masuk PTN lewat jalur SNMPTN. Mereka ingin mempunyai nilai dan ranking tinggi agar bisa lolos SNMPTN. Kedua, kelas 12 MIPA 6 juga tidak pernah memiliki kesempatan mendapatkan beasiswa selama 3 tahun berturut-turut. Padahal di kelas itu ada 1-2 orang yang secara ekonomi mereka kurang mampu membiayai biaya pendidikan yang begitu selangit. Ketiga, mereka bekerja sama atas nama solidaritas karena salah satu siswi yang bernama Nuti ingin mengikuti kontes menari, tapi terhalang oleh aturan unik yang tidak masuk akal. Bagaimana hubungannya nilai dan menari bisa jadi syarat untuk lolos kontes tersebut? Dan yang terakhir, banyak dari mereka terlahir dari keluarga terkenal dan terhormat seperti Ramdan. Anak-anak seperti itu, mereka dituntut oleh orang tuanya agar mempunyai nilai tinggi, agar mempunyai identitas pendidikan terbaik di sekolah. Jadi intinya, mereka melakukan kecurangan karena keadaan sosial di ranah pendidikan. Jika begitu, saya mengerti apa yang dirasakan anak-anak itu. Tapi kecurangan tetap sebuah kesalahan. Meskipun mereka mengatasnamakan solidaritas untuk lulus bersama. Betul Bu, saya setuju. Jadi sekarang solusi apa yang harus kita atasi untuk masalah ini Bu? Berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Saya akan menggagalkan ujian mereka, karena ini termasuk kecurangan. Namun sebagai bentuk respek saya terhadap kerja sama mereka, saya ingin mereka melakukan ujian susulan dengan satu syarat. Mereka belajar bersama selama 1 minggu. Baik Bu, saya akan sampaikan kepada anak kelas saya. Dan satu lagi, saya akan memberikan 1 buah laptop dan 1 tahun internet gratis bagi siswa yang memang kekurangan finansial di kelas itu. Namun dengan satu catatan, mereka harus lulus bersama dengan catatan jujur. Bagaimana? Baik Bu, terima kasih banyak atas pengertiannya. Saya akan sampaikan semuanya dengan Ibu. Terima kasih, silakan kembali bekerja. Terima kasih Bu, permisi. Ya.
Bisa nggak? Mau saya bantuin? Enggak, Hil, ini mudah kok. Aku diajarin tadi baru. Ya kan, Nih? Main sih lo, berarti lu suara gue. Berarti ceplosan bantu. Alah, Di. Namanya masuk pinter pisan. Dia pengerjakan orang ya, bro. Ya, makasih. Daripada ngurusin hidup lo, mending main game aja. Itu pancing, ge. Sudah bisa. Hil, ajarin bagian ini dong, nggak ngerti nih. Sini coba, gue lihat. Sini duduk. Oh, gini caranya. Gini. Ini. Oke, santai. Satu dulu. Oke. Cik, kamu siapa sih yang ngebocorin soal ujian ke wartawan? Sil, masa sih kamu teh nggak tahu? Kita semua itu pasti udah tahu kali siapa pelakunya. Hah? Emangnya siapa? Gini gak ngasih tahu? Kamunya aja, udah. Ih, sakit tahu. Biasalah anak kelas 11 yang pintarnya kebangetan, yang Indonesia juga nggak mau ada yang ngalahin. Maksudnya kelas 12 IPA A? Iya betul. Jadi intinya dilaporin sama Lastri karena mereka itu kerjasama sama kepala sekolah buat ngusut kasus kita ini. Kayak Dini, Siska, Sari, sama Alia. Jadi mereka berlima yang udah laporin kita dan buat kita belajar kayak gini buat ulangan susulan. Kamu ya Nat masih bisanya tersenyum padahal kita di sini lagi susah payah. Ya mau gimana lagi? Aku gak keberatan kok kalau misalkan kita ujian susulan. Karena mencontek itu emang merugikan banget sih. Udahlah, yang udah mau udah aja. Kita kan udah ada solusinya. Sekarang tinggal kita belajar buat dapat nilai besar di atas UKM dan lolos di universitas impian kita semua. Oke, mohon perhatiannya ya. Aku mau kasih tahu jawaban LKS nih. Wih, Dela, rajin banget deh. Coba sini Del, kasih tahu tuh Del. Alah. Awas deh, buaya siram deh. Kamu siun kali. Oke, diam ya. Dan dengerin aku. Nomor 1 A. Nomor 2 C. C lah terus. Nomor 3 D. Empatnya B ya. Nomor 4 D. Nomor 5 E. Nomor 6 D. Nomor 7 C. 8 E. 9 A. Guys, kumpul guys. Apaan Mel? Coba sini bacain sama lo. Karena gue pengen baca. Kami, para siswa kelas 12 MIPA 6 di SMA Pelita sudah menggagalkan ujian sekolah dan mengulang kembali dengan soal ujian yang berbeda. Kali ini sudah dipastikan tidak akan ada hal-hal yang menjadi bumerang lagi. Karena kepala sekolah bahkan turun tangan beserta para guru terpilih tugas. Untuk mengawasi ujian kami mohon pihak media mengklarifikasi laporan kemarin yang sempat viral untuk dipublikasikan. Karena kami memiliki alasan yang kuat untuk melawan sistem pendidikan dengan cara yang sangat terpaksa curang. Mohon maaf dan terima kasih. Oh, ini beneran serius dong? Guys, ada email lagi nih. Sini aku yang baca Mel. Nih, baca. Sebagai gantinya, berita untuk channel TV Sensi, tolong wawancarai para sehat dan Berkendati, orang tua atas nama Ramdan. Untuk wawancara semua pertanyaan kalian, mereka pengusaha konglomerat terkenal. Mungkin klarifikasi dari mereka akan lebih menguntungkan dan menggemparkan dunia media sosial. Satu lagi, tolong jangan pernah mencari tahu tentang kerja jenius yang mengikuti kejuaraan tes IQ internasional. Alasannya sudah saya sampaikan kepada Kak Melati. Terima kasih banyak. Wah, seriusan, kita berhak dong mewawancarai Farosian. Ini bakalan menjadi tren topik tahun ini. Bahkan, dia melampirkan surat izin persetujuan mewawancarai Farosian sama Bu Revi. Tapi lo serius kan Mel? Sudah berdiskusi dengan siswa kejuaraan tes IQ internasional itu? Udah dong. Bahkan gue tahu bapaknya. Ya walaupun burem sih. Guys, dia bener-bener jenius. Gue setuju sih cara dia membela sekolahnya supaya kepala sekolah mempunyai keputusan terbaik buat SMA itu. Sayangnya dia gak mau buat publikasi. Ya mungkin dia pengen menjaga rahasianya biar privasi dia tetap aman. Mungkin dia juga gak mau risih. Iya sih, lebih baik hidup aman dan damai daripada terkenal tapi gak punya privasi. Risih banget ya kayaknya. Udahlah, tunggu apa lagi, kita siapin naskah buat mewawancarai Farosian. Yuk, kerja ya semangat guys. Bagaimana Pak pendapat Bapak mengenai rumor sekolah bahwa anak Bapak melakukan kecurangan ujian menyontek? Anak saya sudah lulus ya.
Anak saya sudah lulus dengan nilai di atas KKM. Anak saya lulus karena kejujuran. Dan dia belajar bersama teman-temannya. Oke baik Pak. Sekarang Ibu yang menjelaskan ya Bu, apa harapan Ibu untuk anak Ibu tersebut? Saya sih kepengen banget jadi anak yang baik, patuh, soleh, dan mencapai mimpinya itu sudah cukup buat saya. Wow, sangat sederhana tapi bermakna ya. Kalau begitu ada pesan atau pesan yang ingin kalian sampaikan untuk sekolah atau masyarakat? Ya, saya akan membuat suatu yayasan di Indonesia untuk membantu sekolah di bidang fasilitasnya, beasiswa yang sangat full sampai jenjang ke atas, serta administrasi yang lainnya, supaya di negeri kita tidak ada lagi sistem pendidikan yang kekurangan uang, serta anak-anak yang gimana ya, dia gitu gak bisa sekolah karena kekurangan biaya. Dan yang terpenting, supaya tidak ada lagi sistem contek-mencontek di sekolah kita dan kecurangan yang lainnya seperti itu. Dan saya bisa bantu gitu. Kalau saya bisa bantu, kenapa tidak bantu gitu? Baik, Ibu Bapak, terima kasih atas waktunya hingga kami pesan baru di dunia pendidikan. Biaya yang melangit akan tidak menurun berkat bantuan usaha. Baiklah pemirsa, cukup sampai di sini. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kejadian ini dan dapat mengambil pelajaran terbaik untuk kita semua. Saya Melati Putri Ramdan, saya Maris Pitasari, dan saya Mariam Cayati. Kami semua undur diri. Terima kasih. Dan, ngapain lo di sini? Nemenin seserang dong. Awas aja kalau lu nungguin Nuti. Biar banget sih. Gue udah capek sama Nuti. Bagus deh kalau gitu. Dela. Dah pulang bareng sama Ramdan yuk. Enggak Dan, makasih aku bisa pulang sendiri. Ayo Ramdan antarin sampai ke depan rumah kamu. Kamu duluan aja, aku udah dijemput kok. Ayo tuh sama Ramdan aja sekali yuk. Ih Ramdan sana, ih. Kejar terus Dan sampai lo nyerah lagi. Sahil, ayo pulang bareng. Iya yo, dari tadi kek nungguin kamu. Maaf ya, aku pikir kamu hebat ya. Kamu kapten hebat. Gak apa-apa, santai aja. Oh ya, aku mau ngomong sesuatu nih. Sebenarnya bukan aku yang jenius, tapi seseorang yang pengen dirinya tetap aman identitasnya. Aku tahu kok. Seriusan, kamu tahu? Iya, dia suka main game ya kan? Terus, kenapa kamu mau pulang bareng aku? Kan bukan aku yang jenius. Hey, aku suka sama kamu itu gak lihat dari jenius atau enggaknya, Sahil. Berarti kamu suka dong? Nuti! Tunggu, Nuti! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang di pentas seni akhir tahun SMAN Pelita. Hari ini mari kita lihat persembahan bakat-bakat dari para siswa terbaik yang lulus audisi ketat ini. Yang pertama, mari kita sambut penampilan kelas berprestasi 12 MIPA A, Sulastri dan Vina. Semangat, semangat. Berjalan cepat seolah tak peduli, lambat launku bertahan. Dan hari ini, hari yang tak akan pernah berakhir. Semua berubah sejalan dengan waktu. Setiap detik berharga bagiku. Waktu pun ingin ku ubah, kembali tertawa. Aku hanya bisa menangis, aku tak bisa
teman yang akan kau ingat dan kau kenang sampai mati. Selamat. Mari kita sambut penampilan kedua dari kelas favorit tahun ini 12 MIPA 6. Sahil dan Setiawan. Gue gak suka kecurangan. Tapi kenapa lo bikin gue marah kayak gini sih? Gue tahu pasti lo kan yang nyebarin contekan. Kenapa lo ajakin temen sekelas lo buat nyontek sih? Padahal kita masih bisa saingan secara sehat. Gue gak bermaksud begitu. Gue capek ngalah terus dari lo yang ingin menang terus menerus selama ini. Gue menang kejuaraan tes internasional malah dibenci sama lo. Lo payah, lo gak bisa sayang sama gue padahal kita udah jadi saudara. Maafin gue gak bermaksud ngebentak lo. Ya gue ngerti, maafin gue juga ya. Seharusnya gue gak nyuruh lo buat sembunyi dari publik karena semua prestasi lo. Makasih udah khawatir sama gue. Gue tuh cuma takut kehilangan adik gue lagi. Lo tahu sendiri kan, dia dimasukin ke rumah sakit jiwa cuman gara-gara bikin robot manusia. Gue gak mau kehilangan lo, Di, meskipun lo adik tiri gue. Makasih banyak udah khawatir. Oke adik gue. Tapi gue harus tetap hukum lo ya.
Udah siap dihukum kok. Dah yuk ah, gue lapar. Stands between to do or not to do. Love is romance, hatred, joy, parting, and what breaks apart even with the smallest twist. Love begins alike but ends unlike. Love is every so often doubtful, lonesome, and bitter. But I'm ready to drown myself in it.